Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya kita bersatu hati di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah melewati tahun 2022 dengan baik, dan kami yakin dan percaya kita semua yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh anugerah lebih di tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami umat-Mu di sini Tuhan siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama yang memuji Tuhan berkata, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Mari sama-sama datang di hadirat Tuhan. Melukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri kemuliaan yang termeriah buat Tuhan Yesus kita. Saya yakin dan percaya bahwa selama nanti kita meniti di tahun 2023, kita punya Tuhan yang besar. Segala macam masalah, segala perkara yang akan terjadi nanti pasti Tuhan Yesus akan menyertai kita. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, seharap
Pagi ini kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah kemenangan kami. Kalau kami boleh ada pagi hari ini, kami percaya Allah menyediakan kemenangan demi kemenangan buat kami. Dan pagi ini kami siap untuk dengar firman, buat hati kami menjadi hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau dengar firman. Kalau kami harus ditegur, biarlah hati kami juga diteguhkan oleh Tuhan. Bahwa ini akan menjadi hal yang baik buat kami di tahun 2023. Tetapi kalau firman ini menjadi penghiburan buat kami, biarkan itu membuat kami semakin kokoh percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah akan menerobos bagi kami segala kubu-kubu perlawanan musuh kami. Dan kami memperoleh kemenangan dari Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini dan siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, haleluya. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Semua bersuka cita ya? Puji Tuhan. Kita layak bersyukur di tahun 2023 ini di awal, di minggu pertama. Setelah minggu kemarin kita sama-sama mengikuti ibadah penutupan tahun. Tapi hari ini kita dipertemukan kembali di gereja ini oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau Tuhan masih izinkan kita hari ini ada bersama di tempat ini, artinya Tuhan berikan kita kesempatan untuk nikmati anugerah demi anugerah Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kanan kiri kita boleh rebah, tapi anak-anak Tuhan akan tetap berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama masuk di tema yang baru gereja kita di tahun 2023 ini. Dan beberapa waktu ke depan semua pengkhotbah di tempat ini akan menyampaikan hal yang sama. Satu tema ini, yaitu buah roh yang akan membawa kepada pemulihan. Amin. Buah roh yang akan membawa kepada pemulihan. Spiritual fruits that bring revival. Itu akan jadi tema kita dalam beberapa waktu ke depan. Dan mari kita tangkap maksud Tuhan lewat tema ini. Karena saya percaya ini saatnya kita jemaat Tuhan berbuah bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara-saudara. Galatia 5, 19 sampai 25. Karena hari ini begitu spesial, kita akan baca ayatnya semuanya. Saudara-saudara yang sudah ketemu boleh katakan amin. Amin. Yang belum ketemu bisa tinggal lihat di depan. Haleluya. Galatia 5 ayat 19 sampai 25. Saudara-saudara, hari ini saya akan membahas kulitnya dari tema ini. Tapi di waktu-waktu ke depan akan lebih dalam, akan semakin dalam. Dan pastinya kita akan kupas sampai biji-bijinya. Tetapi hari ini saya ingin kita melihat bagian kulitnya. Karena kalau buah apel itu ternyata kulitnya juga ada vitamin. Ya kan? Jadi walaupun kulit, hari ini kita terima vitamin yang dari Tuhan. Haleluya. Galatia 5, 19 sampai 24 saya bacakan buat kita semua saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu Paulus katakan untuk kita pagi hari ini, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perhatikan saudara-saudara apa yang kita katakan, ia tidak mendapat apa? Bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, spiritual fruit that bring revival, buah roh yang membawa pemulihan. Saudara, saya ingin mengajak kita memahami arti kata pemulihan. Kalau arti kata pemulihan yang kita pikirkan hanya berkaitan dengan perkara-perkara jasmani,
Kalau pemulihan yang kita pikirkan hanya perkara kesehatanmu, hanya perkara ekonomimu, hanya perkara relasi-relasimu. Tapi saya mau katakan Tuhan sediakan yang lebih hebat dari yang kita pikirkan. Sama-sama tepuk kanan kiri, saudara bilang Tuhan lebih hebat. Tuhan sediakan yang lebih hebat buat kita, amin. Apa yang lebih hebat itu, saudara? Di situ tertulis bahwa kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang dimaksudkan pemulihan, saudara-saudara. Kalau Yesaya 59 ayat 1 di sana dikatakan bahwa dosa menjadi penghalang antara saya dan Tuhan, antara kita semua umat Tuhan dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, ketika Yesus menebus kita, maka inilah yang terjadi. Saya dan saudara mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kemarin kita melihat peristiwa Natal, saudara-saudara, ini adalah satu momen yang hebat. Karena Yesus Kristus yang adalah anak Allah, Dia rela menjadi anak manusia, supaya kita anak-anak manusia layak menjadi anak-anak Allah. Amin. Siapa yang bangga dengan Tuhan pagi hari ini? Siapa yang bangga dengan Tuhan pagi hari ini? Kita semua mendapat bagian menjadi di dalam kerajaan Allah. Kita semua adalah bagian dari kerajaan Allah. Ini sesuatu yang di luar nalar, saudara-saudara, di atas akal manusia. Mulai Kejadian sampai Maleaki tertulis hukum-hukum Tuhan supaya setiap orang itu bisa mendapatkan ini, saudara-saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak lagi hidup oleh hukum Taurat, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Yesus selamatkan kita. Akhirnya kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Luar biasa sekali, betul? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari dalam kesempatan ini saya mau katakan bahwa pemulihan yang dari Tuhan, yes, untuk kesehatanmu, yes, untuk ekonomimu, yes, untuk relasimu, untuk hubunganmu, untuk semua hal jasmani yang sedang kau gumulkan. Tetapi pemulihan Tuhan ternyata bukan sebatas itu, tapi jauh lebih hebat, yaitu memperdamaikan kita dengan Bapa kita di sorga, dan kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tuhan kita lebih hebat. Nah, saudara-saudara, Allah kita tidak terbatas, saudara. Dan ketika Dia memulihkan secara total. Tidak hari ini pulih bagian ini, besok ini. No, Tuhan pulihkan secara total. Saya mau kasih gambaran, saudara, ketika saudara mau buka dalam Matius 8 ayat 2, saudara. Di sana tuh ada seorang kusta yang dari jauh dia mendengarkan khotbahnya Yesus di bukit. Dia tidak berani mendekat, saudara, karena waktu itu orang kusta ini menjadi orang yang mendapat stigma negatif oleh masyarakat. Dia dianggap terkutuk, dia dianggap najis seperti hewan. Jadi dia tidak boleh bersama-sama dalam komunitas masyarakat. Dia harus terpinggirkan. Biasanya mereka tinggal di pekuburan-pekuburan atau di pinggiran kota. Mereka menjadi termarginal, saudara. Tapi kala itu ada seorang kusta. Dia dari jauh mendengarkan khotbah Yesus. Saya akan bacakan buat kita Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Jadi orang yang sakit kusta tadi setelah Yesus selesai berkhotbah, dia mendatangi Yesus. Memberanikan diri mendatangi Yesus. Kenapa saya katakan memberanikan diri? Karena jika ada orang kusta yang berani mendekat ke kerumunan, dia pasti dilempari batu. Bukan hanya diteriaki najis-najis, tetapi pasti dilempari batu, disuruh pergi. Tapi saudara-saudara, kali itu orang kusta ini memberanikan diri
untuk mendekati Yesus. Orang kusta itu lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tapi saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus? Di ayat yang ketiga, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Apa artinya saudara-saudara? Orang kusta ini yang tadinya termarginalkan, orang kusta yang tadinya tidak boleh bersama-sama dengan komunitas masyarakat yang lebih luas, orang kusta yang tadinya harus terpinggirkan. Saudara, bayangkan jika saudara yang tadinya bersama dengan anak istri saudara di rumah dengan enak, nyaman, tiba-tiba saudara harus terpisah dari mereka untuk mungkin selama-lamanya karena waktu itu tidak ada obat untuk kusta ini. Pasti perasaan dalam hati saudara begitu, bukan hanya soal rindu, bukan, tapi bayangkan pasti sakit juga untuk terpisah dari keluarga saudara. Dan itu dialami oleh orang kusta. Belum lagi mereka harus menerima stigma najis. Mereka dihewankan, kalau boleh saya katakan. Ada sesuatu yang luka dalam batin, dalam hati orang kusta ini. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus menjamah, Yesus menyentuh. Yesus tidak hanya menyembuhkan kustanya, saudara-saudara, tetapi Yesus juga menerima dia menjadi bagian dari hidupnya. Mungkin kalau boleh saya gambarkan, Yesus waktu itu bukan hanya menjamah dengan tumpang tangan. Yesus bukan hanya melakukan sentuhan, tapi mungkin Yesus, karena tadi dibilang sujud, menyembah, pasti Yesus, mari bangun anakku, aku menerimamu. Pasti Yesus memeluknya dengan penuh kasih sayang. Yesus memulihkan bukan hanya sakit kustanya, tapi Yesus juga memulihkan hatinya. Dia diterima. Dia diterima. Ini yang jadi gambaran buat kita. Yesus pulihkan sepenuhnya. Sama-sama katakan, Yesus pulihkan sepenuhnya. Sama-sama katakan, saya dipulihkan sepenuhnya. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bicara tentang pemulihan, jangan batasi pekerjaan Tuhan hanya pada bidang-bidang tertentu yang sedang down dalam hidupmu, yang sedang drop dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, di awal tahun 2023, menghadapi semua perkara yang sulit, Yesus juru pemulih kita dan Dia memulihkan segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam Galatia 5 ayat 19 tadi selanjutnya dikatakan, saudara-saudara. Oke, boleh next. Ayat 22, 23 dikatakan di sana, saudara, tetapi buah roh. Saudara-saudara, ada yang hafal? Hafal semua, hebat semua, haleluya. Mbak Mi di belakang hafal? Enggak. Oke, saya hargai kejujuranmu Mbak Mi. Ya saudara-saudara, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Poin-poin ini akan dibahas dalam khotbah-khotbah mendatang, saudara-saudara. Oleh semua pengkhotbah di gereja ini akan bahas poin-poin ini. Saya hanya kupas kulitnya. Selanjutnya saudara-saudara, dalam ayat ke-24 di sana dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat 22 dan 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukankah ini nilai-nilai yang diangkat secara umum, saudara? Apakah yang memiliki kasih hanya orang Kristen?
Saya pikir kalau kita orang Kristen dan mengasihi orang yang non-Kristen, apakah kasih kita tidak diterima? Kecuali dia radikal ya. Tapi siapa yang mampu menolak kasih, saudara-saudara? Ya kan? Siapa yang mampu menolak sukacita kita yang kita bagikan dengan mereka? Saudara bersuka cita karena dapat arisan, kemudian saudara bagi dengan tetangga saudara, aku dapat arisan loh, yuk kita makan bareng. Gak mungkin nolak saudara. Apalagi kalau saudara ngajak saya, weh ayo budal wes. Gak ketang kawasan bekato andek budal aku wes. Ya kan saudara, damai sejahtera. Siapa yang bisa menolak ketika saudara datang ke orang yang sedang sedih, orang yang sedang dalam pergumulan, saudara datang hanya untuk menghibur. Mungkin saudara nggak bisa ngotbahi dia, nggak bisa ngasih kata-kata motivasi. Saudara hanya memeluk, saudara hanya menguatkan. Siapa yang bisa menolak itu, saudara-saudara? Ya kan? Kesabaran saudara, kemurahan saudara, dan semua buah-buah roh. Bukankah ini dipegang oleh semua orang? Makanya Paulus katakan tidak ada hukum saudara-saudara yang menentang hal itu. Kenapa? Karena 9 buah roh ini dipegang oleh semua orang. Bukan hanya orang Kristen. Tetapi Paulus mau tekankan saudara-saudara di sini. Kalau ini dipegang secara umum apalagi orang Kristen. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang tidak memiliki kasih. Padahal inti ajaran kekristenan adalah Coba lihat kanan kiri saudara dan saudara katakan aku mengasihimu gitu. Om Han sama Bu Tuti ngerangkul gitu boleh kok. Mah, aku mengasihimu. Asik. Enak toh? Mas Dion sama Mbak Yusef mau meluk juga boleh. Honey, I love you. Woy. Asik sekali ya. Saya mau meluk istri saya tapi jauh di sana, mantenanya rapopo lah saudara ya kan. Tapi sayangnya ada, masa aku turun terus rono. Wah, kayak saru banget gitu ya. Ayo saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kalau orang dunia saja memegang prinsip ini, apalagi kita orang Kristen ya kan. Tetapi kadang yang jadi persoalan buat kita, ujian terberat orang Kristen itu cuma satu sebenarnya. Ujian terberat orang Kristen itu konsistensi. Bagaimana kita bisa melakukannya secara terus-menerus. Bagaimana kita bisa mengasihi orang secara terus-menerus. Dia begitu jengkelin. Masa aku harus mengasihi? Tetapi firman Tuhan katakan, ampuni. Ampuni, berapapun kesalahan orang itu ampuni. Itu orang Kristen. Tapi aku gak bisa, sakitnya terlalu dalam di sini. Tapi saudara, bukankah ini ujian buat kita? Mengampuni orang yang melakukan kesalahan berulang kali, kesalahan yang sama berkali-kali. Tapi firman Tuhan katakan kasih. Sukacita, damai sejahtera. Kita bisa bersukacita karena hal-hal tertentu. Tapi apakah sukacita itu tetap dalam hati kita ketika masalah itu datang menerpa? Apakah sukacita tetap dalam hati kita ketika kita dikecewakan oleh orang? Apakah sukacita itu tetap datang kepada kita ketika orang yang kita kasih malah nusuk dari belakang? Saudara-saudara, konsistensi menjadi ujian kita. Ya, apakah kita mampu tetap sabar ketika rasanya darah sudah ada di ubun-ubun dan sepertinya kepala mau meledak? Apakah kita masih tetap sabar? Saudara, rasanya poin-poin ini sangat sulit untuk kita lakukan bersama-sama ya. Bahkan jangan bagi seorang hamba Tuhan pun bergumul saudara soal ini. Bergumul betul saudara. Bagaimana harus menghadapi
banyak tantangan di satu situasi yang mencekik, saudara. Kalau saudara berpikir, wah hamba Tuhan pasti lulus, podo wongi, saudara, juga bergumul. Yang bedakan saudara dan seorang hamba Tuhan, saudara kan juga hamba Tuhan ya. Kalau enggak hamba Tuhan, hamba siapa? Hamba Tuhan semua kita hari ini ya. Yang membedakan antara umat Tuhan dan pendeta cuma statusnya, cuma gelarnya. Tetapi kita semua sama-sama manusia yang sedang berjuang untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Oleh sebab itu saudara-saudara, yuk kita di waktu-waktu ini dan beberapa waktu ke depan kita pelajari baik-baik ini. Karena saya percaya buah-buah roh yang kita perjuangkan sama-sama mungkin harus menyakiti daging kita, menyakiti perasaan kita, menyakiti logika kita. Tapi saya percaya kok Tuhan tidak salah dengan 9 buah roh ini. Kalau kita lakukan, kita akan menerima sesuatu yang hebat dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara-saudara ini kasih Tuhan sekali lagi, konsistensi menjadi ujian buat kita, buat orang Kristen. Bagaimana kita bisa terus bertahan dalam mengasihi, bagaimana kita terus bertahan dalam kesabaran, bagaimana kita terus bertahan dalam sukacita, bagaimana kita bisa terus menguasai diri kita. Kalau cuma sabar ya, kalau tidak ada masalah ya bisa sabar ya kan. Kalau bicara sukacita ketika saudara dapat hadiah, saudara sukacita. Kalau bicara tentang kelemah lembutan, pokoknya ndak ono sing nganyel nih ya sukacita ya kan. Ya lemah lembut. Tapi bagaimana kelemah lembutan itu tetap ada ketika ada orang-orang yang menjengkelkan mendatangi saudara. Saudara, beberapa waktu lalu saya melihat satu cuplikan tuh ya. Seorang pendeta yang sedang berkhotbah. Ada seorang yang bertanya kepada pendeta itu. Dia bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana mungkin Allah mengizinkan umatnya dalam penderitaan, dalam kesusahan? Pendeta itu menjawab, kalau kamu punya iman, semua hal yang terjadi dalam hidupmu itu menjadi bermakna. Tapi apakah maksud Tuhan, jemaat tadi bertanya, tapi apakah maksud Tuhan adalah untuk membuat umatnya dalam penderitaan? Lantas pendeta itu menjawab dengan sangat hebat. Pendeta itu menjawab begini, ketika saya berdoa meminta sabar, maka Tuhan mengirimkan orang yang menjengkelkan. Ketika saya berdoa minta hikmat Tuhan kirimkan saya masalah untuk saya selesaikan. Ketika saya berdoa untuk kasih, maka Tuhan kirimkan seorang yang membutuhkan pertolongan untuk saya tolong. Ketika saya berdoa untuk sebuah kekuatan, Tuhan kirimkan saya masalah untuk menempa saya supaya saya jadi lebih kuat. Pendeta itu katakan, bukankah doa saya terjawab? Saudara-saudara, di dalam setiap masalahmu, dalam setiap pergumulan hidupmu, dalam setiap ujian yang saudara alami, bisa jadi itu adalah jawaban Tuhan untuk doa-doa saudara. Kalau saudara ingin next level, seorang siswa untuk bisa naik kelas, dia harus melewati ujian-ujian. Dia harus melewati pelajaran selama 1 tahun. Maka sama seperti kita juga, sama seperti iman kita juga. Kalau kita mau menyatakan, merealisasikan ayat Alkitab yang berkata bahwa Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak turun, maka yang saudara harus lakukan adalah apa? Mau diproses oleh Tuhan. Melewati masa pembelajaran yang menjenuhkan itu bahkan. Bahkan saudara harus dibawa oleh Tuhan ke pinggir jurang. Saudara harus dibawa masuk ke lembah kekelaman. Tapi bukankah Alkitab katakan kemudian gadanya dan tongkatnya itu menjadi penghiburan buat kita.
tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan. Apa sih tanda seorang yang penuh dengan Roh Kristus? Penuh dengan Roh Kristus adalah jawaban dari ujian konsistensi tadi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa konsisten dalam kesabaran, bagaimana kita bisa konsisten dalam kasih, bagaimana kita bisa konsisten dalam kelemah lembutan, bagaimana kita bisa konsisten murah hati, bagaimana kita bisa konsisten dalam menguasai diri. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan apa? Daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. 25 sama-sama. Jikalau kita apa? Hidup oleh Roh. R-nya besar. Ini yang membuat kita bisa menjadi orang yang konsisten. Ketika apa? Roh Kristus bukan hanya diam dalam dirimu, tetapi mengambil ke tempat, mengambil ruangan yang makin hari makin luas dalam hidupmu. Ketika saudara mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kristus itu dianugerahkan dalam hidup saudara. Tapi tidak cukup ada Roh Kristus dalam hidup saudara. Tetapi Roh Kristus itu harus makin berkuasa, makin berdaulat, dan mengambil alih sepenuhnya hidup saudara. Kalau Roh Kristus bisa penuh dalam hidup saudara, saya pikir masalah tidak akan membuat saudara lemah, tetapi masalah akan membuat saudara mengalami kemenangan karena Kristus katakan hidup adalah Kristus dan bahkan mati adalah keuntungan. Padahal barang siapa orang di luar sana menganggap kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi ketika kita dikuasai oleh Roh Kristus, mati pun saya nggak takut. Kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Adik saudara-saudara, yuk kita di tahun 2023 ini mengambil sama-sama komitmen di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan gembala sidang, bukan di hadapan rekan gembala, bukan hanya di hadapan suami atau istrimu, bukan hanya di hadapan saudara-saudara seiman yang lain. Tapi di hadapan Tuhan saudara berdiri dan katakan, waktu ini aku serahkan hidupku kepada Kristus. Siapa yang setuju dengan saya boleh angkat tangan. Yang tahun 2023 ini mau diserahkan hidupnya kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini jawaban atas konsistensi kita. Lantas apa yang menandai diri kita sudah penuh Roh Kristus? Karena kadang saya sudah berdoa, saya sudah membaca Alkitab, saya sudah berpuasa, semua kegiatan gereja saya ikuti. Tapi saudara-saudara, saya mencatat di sini ada 3 hal. Apa yang menjadi tanda ketika kita penuh dengan Roh Kristus? Yang pertama, isi doanya mulai berbeda. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kristus, dia akan lebih banyak bertanya kepada Kristus daripada mengutarakan sesuatu. Apa yang dia pertanyakan kepada Kristus? Yang ditanyakan kepada Kristus, Tuhan, apakah saya sudah melakukan hal yang benar hari ini? Tuhan, apakah keputusan yang saya ambil ini benar? Tuhan, apakah caraku mendidik anak-anak selama ini sudah benar? Apakah caraku mengasihi istriku selama ini sudah benar? Apakah dalam menjalankan usaha aku sudah benar? Itu yang ditanyakan seorang yang penuh dengan Roh Kristus. Keputusan benar apa yang harus saya ambil untuk mengatasi masalah ini? Ini doa seorang yang penuh Roh Kristus. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi seorang yang penuh dengan Roh Kristus, hidupnya makin berserah kepada Tuhan. Saya mau gambarkan tokoh-tokoh di perjanjian lama, saudara.
mereka menunjukkan keberserahan mereka itu dengan kata bersujud, Alkitab tulis. Tetapi kata bersujud ini bukan hanya soal sujud menekukkan lutut, bukan, tetapi mereka merebahkan dirinya sampai mukanya ada di tanah. Artinya apa, saudara-saudara? Ini gambaran seorang hamba yang memohon kepada tuannya. Ketika tuannya menginjak kepala hamba ini nggak bisa ngeles, saudara. Dia tetap pasrah. Ketika tuannya melihat hambanya yang bersujud tadi, yang merebahkan dirinya sampai mukanya ke tanah tadi, mengangkatnya dan memulihkannya, hamba ini juga menerimanya. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita makin berserah kepada Tuhan, sudah tidak ada khawatir dalam pikiran kita. Semua khawatir itu kita akan, enggak, aku percaya Tuhan. Kita nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji pasti menggenapi. Tapi masih ragu, masih khawatir, masih takut, masih bingung. Tapi hari ini yuk kita komitmen sama-sama. Kalau saya sudah bisa nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, maka yuk kita sama-sama buktikan bahwa Tuhan itu besar dalam hidupmu. Tuhan itu besar buat keluargamu, Tuhan itu besar buat usahamu. Tuhan itu besar mengatasi segala pergumulan, mengatasi segala kecamuk dalam dirimu. Tuhan itu besar. Jadi yang pertama tadi, tanda seorang yang penuh Roh Kristus, doanya mulai berbeda. Dia mulai berdoa, tapi isinya bertanya kepada Tuhan, apakah yang kulakukan ini benar, Tuhan? Apakah keputusan benar yang harus kuambil, Tuhan? Yang kedua, ketika kita penuh dengan Roh Kristus, tandanya adalah hidup kita dinikmati oleh banyak orang. Hidup saya dan saudara ketika penuh Roh Kristus itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Karena ketika kita penuh dengan Roh Kristus, kita berjalan di belakangnya Kristus. Secara otomatis buah-buah roh yang tadi kita baca sama-sama, itu bukan hanya tumbuh, tetapi berbuah. Dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara-saudara, kasih saudara itu bukan hanya dinikmati oleh diri saudara sendiri. Kelemah lembutan saudara itu bukan, aku loh wonge sabar lemah lembut. Tapi istri saudara ngamuan ngono kok ngomong sabar. Kalau saudara lihat ke belakang, Mbak Desi itu guyang-guyu, saudara. Kesempatan ngeci. Saya ketika Bapak Gembala kasih tema ini bergumul, saudara. Wah, ini ketemu sabar, ini repot. Wah, saya orangnya kurang sabar, saudara. Tapi yuk kita belajar sama-sama. Penuhi diri kita dengan Roh Kristus. Jadi tadi yang kedua, hidup kita dinikmati banyak orang. Karena kasih kita terpancar kepada banyak orang. Kasih kita dinikmati banyak orang. Kesabaran kita dinikmati banyak orang. Kemurahan hati kita, kelemah lembutan kita, penguasaan diri kita. Saudara, kalau saudara adalah seorang pemimpin, orang yang ada di bawah kepemimpinan saudara itu akan terkagum dengan hikmat yang saudara miliki. Dan hikmat itu datangnya ketika saudara dan saya takut akan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tanda seorang yang penuh dengan Roh Kristus, dia akan mengalami itu, revival. Dia akan mengalami pemulihan. Kalimat yang ada di tema itu ditulis revival, bukan recovery. Sama-sama artinya pemulihan kalau dalam bahasa Inggris. Recovery, revival, sama-sama pemulihan. Tetapi saya mau tekankan hari ini, ketika Roh Kristus dalam hidupmu, saudara mengalami revival. Revival itu bukan dari minus menjadi nol, bukan hanya menjadi normal. Kalau pemahaman kita pulih itu pasti normal.
Ketika saudara maku tembok, kemudian pakunya dicabut, tembok kroak, kemudian saudara semen kembali, cat kembali, itu namanya normal. Kembali seperti semula. Tetapi ketika kita mau bicara revival, saudara-saudara, sama seperti yang kitab Keluaran bilang, saya akan naik dan tidak turun. Itu revival. Revival artinya saya dan saudara akan terus mengalami peningkatan. Artinya saya dan saudara terus mengalami pertumbuhan. Karena kalau saudara pahami untuk apa sih saya ada di dunia ini, maka salah satu alasannya adalah untuk mengalami pertumbuhan. Kalau saudara berhenti bertumbuh, artinya saudara sudah menyerah dengan hidup saudara. Artinya saudara sudah putus asa dengan hidup saudara. Maka saya pikir saudara sudah mengalami kematian walaupun secara jasmani saudara hidup. Tapi kalau saudara sudah sampai di titik itu artinya saudara sudah mati. Saudara jadi zombie. Boleh lihat kanan kirinya, ada yang jadi zombie hari ini? Kelihatannya mata terbuka tapi ternyata wis tekan Belanda ya kan. Iya Mbak Mi? Oh, puji Tuhan. Masih jam 8 Mbak Mi, jangan tidur. Habis ini ngopi sama-sama Haleluya. Jadi saudara-saudara pagi hari ini, yang ketiga, tanda saudara mengalami atau tanda saudara penuh dengan Roh Kristus adalah saudara mengalami revival. Peningkatan secara rohani, peningkatan secara kebijaksanaan saudara, peningkatan secara berkat-berkat yang Tuhan berikan, Tuhan tingkatkan secara otomatis. Tapi ingat saudara, 3 tanda ini harus terpenuhi. Jadi saudara tidak salah menginjak. Saudara pikir Tuhan berkati lebih artinya Tuhan berkenan atas hidup saudara, oh tidak. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semua ditambahkan. Bukan semua ditambahkan dulu baru cari kerajaan Allah, bukan. Semua pasti ditambahkan, semua yang ditambahkan itu di belakang. Kalau saudara hari ini berdoa, Tuhan kok urung jawab ya? Tuhan kok belum jawab pergumulanku ya? Tenang saudara, karena semua yang ditambahkan itu ada di belakang. Kalau hari ini belum jawab, tetap saja percaya bahwa di belakang nanti, di sana nanti, Tuhan pasti sediakan yang jauh lebih besar dari yang saya doakan dan bisa bayangkan. Itu revival, ngalami peningkatan. Maka sekali lagi saudara, pulang dari tempat ini, pagi hari ini, komitmen dalam hati saudara, saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena saya ingin menjadi orang yang hidupnya benar dalam tuntunan Tuhan. Karena saya ingin hidup saya dinikmati banyak orang. Dinikmati orang-orang di sekitar saya, dinikmati istri, dinikmati suami, dinikmati anak-anak, dinikmati keluarga besar, dinikmati oleh komunitas yang lebih luas. Kalau saudara lihat, saudara, di Kisah Para Rasul pasal 2, waktu setelah para murid Yesus ini penuh dengan Roh Kudus, ya, mereka belum berpencar menginjil. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dalam pengajaran, mereka makan bersama, ya. Dan di situ karena mereka komunitas para murid Yesus ini dinikmati banyak orang, Tuhan kirimkan orang. Artinya apa? Kalau hidupmu itu dinikmati banyak orang nyaman dengan hidupmu, saudara bisa dengan mudah, ini loh Yesus. Ini loh Yesus. Dengan begitu saudara, bukankah saudara mengabarkan kabar baik? Bukan lewat perkataan, tapi lewat hidup saudara yang dinikmati banyak orang. Orang akan lihat ada Yesus dalam diri saudara. Saudara-saudara, yuk
yuk kita rindukan Tuhan bekerja lebih masif dalam hidup kita. Maka sekali lagi tema hari ini, tema beberapa waktu ke depan, spiritual fruit that bring revival. Buah roh yang membawa kepada pemulihan. Buah roh yang membawa kita kepada peningkatan. Harus kita alami. Yang setuju katakan amin. Saya undang pemain musik ada di depan, singer ada di depan. Kita hampiri Tuhan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri, kita menghampiri Tuhan dengan penuh hormat kepada Dia. Sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan ingin menggandeng tangan kita lebih erat. Dia tidak ingin kita terlepas dari Dia. Dia tidak ingin engkau menjadi terhilang. Tetapi Tuhan mau setiap hari demi hari, waktu-waktu yang saudara alami, mungkin saudara masih dalam keadaan yang sakit. Mungkin ekonomi saudara belum pulih. Mungkin hubungan saudara dengan orang lain belum dipulihkan. Tetapi Tuhan inginkan kita menikmati hari-hari yang manis. Yang secara perlahan-perlahan kita akan mengalami pemulihan. Dan bukan hanya menjadi normal, menjadi semula seperti sebelumnya. Tetapi juga mengalami peningkatan demi peningkatan. Maka pagi hari ini saya mengajak saudara yang ingin bersama saya penuh dengan roh Tuhan, angkat
tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Katakan Yesus. Yes. Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau yang paling manis bagi hidupku. Lebih dari semuanya. Pribadimu yang Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Dengan sungguh, dengan penuh iman Yesus, Haleluya. Kau berarti bagiku. Sebut namanya. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat saja. Yesus, Kau berarti Yes. bagiku. Lebih sungguh-sungguh katakan, panggil namanya Yesus. Kau tidak akan mampu tanpa Yesus. Kau tidak akan bisa tanpa Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, panggil namanya Yesus. Yesus. Mari semua panggil nama Yesus. Semua pemusik pelayan Tuhan, Kau semua kita. berarti bagiku. Yes, kami nyembah yang namanya Yesus pagi ini. Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Sembah Yesus dengan hatimu. Sembah Tuhan, naikkan mazmur kepada Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan pagi hari ini. Sembah Tuhan pagi hari ini. Jangan diam. Sembah Tuhan. Di awal tahun ini sembah Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus. Yesus adalah yang mengerjakannya untukmu. Kau hanya cukup diam. Tapi Yesus memberi kemenangan. Sembah Yesus. Katakan kata-kata penyerahanmu kepada Tuhan. Aku berserah Tuhan. Aku berserah Tuhan. Aku tidak mampu, tapi aku tahu Yesus akan menerobos bagiku. Mari Roh Kudus, di awal tahun ini Engkau memenuhi setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Kalau tahun yang lalu kami sempat jauh dari Tuhan. Kalau tahun yang lalu kami sempat suam. Kami sempat mau menyerah. Kami sempat mau meninggalkan Tuhan. Kami sempat mau berhenti. Tapi hari ini kami mau dikuatkan kembali. Kami mau menerima revival. Kami mau mengalami revival dalam keluarga kami. Dalam hidup pribadi kami. Dalam usaha kami. Kami mau mengalami revival itu Tuhan. Pegang tangan kami Yesus. Pegang tangan kami Yesus. Hiarala patakarala masakarala. Haleluya. Yesus. Yesus.
Kami bersyukur pagi ini Tuhan untuk firman-Mu. Tetaplah Roh Kudus tinggal dalam hati kami, penuh dalam hidup kami. Semakin hari semakin menguasai hidup kami, semakin hari kami semakin menikmati perjalanan yang manis dengan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan membedakan kami dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami akan tetap berjalan maju di belakang Tuhan. Sebab Tuhan akan berperang bagi kami dan kami akan memperoleh kemenangan. Kami pegang erat firman-Mu, kami pegang erat firman-Mu, dan kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami diberkati oleh kehadiran-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang mengadakan pasar murah itu dari Immanuel, secara khusus dari Bapak David secara pribadi. Jadi kita akan memberikan ucapan terima kasih untuk Pak David yang mensponsori kita. Mbak Dewi kemarin hitung-hitung bisa 75 sampai 80 ribu itu sebenarnya per paket. Tapi kita diberi kemurahan hati membeli dengan sangat murah 35 ribu untuk keluarga Eklesia per kakak ya. Terima kasih untuk kita kedatangan keluarga baru yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita. Saya dengar tadi istrinya namanya Celinda, suaminya siapa? Saya kok kurang dengar tadi. Mari bisa suami Bapak Ibu di sebelahnya memberikan ucapan selamat datang. Celinda dengan siapa Om Han? Bisa menanyakan Celinda dengan siapa suaminya? Agus, oh iya. Oke, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dong untuk saudara kita. Selamat datang Ko Agus, Celinda di keluarga Eklesia. Tuhan berkati ya. Senang kita bisa bersama-sama. Saudara yang belum mendapatkan, yang belum ikut ibadah tutup tahun, bisa mendapatkan ayat pesan di awal tahun kita. Bisa minta tolong Mas Bram, bisa dikelilingkan, mungkin ada saudara-saudara kita yang kemarin belum sempat. Yang belum boleh mengangkat tangan, Mas Bram akan mendatangi. Mari saudara bisa mengangkat tangan yang kemarin belum. Oke. Mari kita akan bangkit bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku. Di awal-awal tahun 2023 ini kami memberikan pujian syukur kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menolong kami di tahun yang lalu. Kami tahu tahun ini pun dengan penyertaan-Mu yang sama, penyertaan-Mu yang ajaib akan menyertai kami. Oh Tuhan, gendong, topang hidup kami, pekerjaan kami disertai, rumah tangga kami diberkati, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan rencana-rencana kami di tahun ini pun Tuhan akan ambil bagian, Tuhan yang akan ambil alih. Karena kami tahu tanpa Tuhan semua perencanaan kami adalah sia-sia. Kami rindu di tahun ini
Kami mau mengabdikan diri hidup kami untuk lebih lagi kepada Tuhan, lebih lagi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para suami, menjadi imam-imam yang baik di tengah-tengah keluarga, menjadi keluarga imam yang membawa seluruh anggota keluarga untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan lagi. Istri-istri diberi kekuatan, kesabaran untuk menanggung banyak hal. Berkati menjadi penopang buat suami, menjadi penolong buat anak-anak. Diberkatilah anak-anak kami Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, mengasihi orang tua, mengabdikan diri kepada Tuhan pula, menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang dibanggakan di tengah-tengah keluarga. Diberkatilah seluruh pekerjaan mereka, studi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau ada di antara keluarga eklesia yang sakit, atau saudara-saudara kami yang mendengarkan ibadah secara online, kami bersama-sama bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami menerima kesembuhan dari Tuhan. Sebab bilur-bilur Yesus, keajaiban-Mu tetap berlaku sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah kemurahan dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, kemenangan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya mari katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.